Nabi itu punya nama rahasia. Nama rahasianya adalah kulli syai'in min nurin Muhammad. Sini naganya perumpamaan Nabi Nur Muhammad. Makanya Nabi Adam ketika disuruh nikahi Hawa di surga, dia disuruh bersalawat kepada Nabi 11 kali. Yang disebut ulama kita salawat nikah habar nikah habibi qurrata ayni rasulullah. Nigi baca itu dena buta matanya Nabi Sulon Pamasena pengalat. Kalau melaksanakan ibadah haji pada saat tawaf wada, angkat tangan menghadap ke Baitullah, baca di sela-sela jari tangan, kemudian usapkan ke muka, baru baca sholawat kepada Nabi. Insya Allah tidak akan meninggal kecuali masih kembali mengusap Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih ilmunya, sholawat Nabi. Ini karena maulid. Kita ini dari Nur Muhammad, maka sholawatlah supaya terkoneksi dengan Rasulullah. Ya kalau habaib zuriat Nabi itu terkoneksi dengan sanad darah. Kalau kita terkoneksi dengan nur, nanti sholawat. Makanya salawat kita pun kita. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, maka nurnya akan terkoneksi dengan Nur Muhammad. Itu salami dia. Nabi itu punya nama rahasia. Nama rahasianya Nabi itu Taha dengan Yasin. Makanya salatullah salamullah ala Taha Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Makanya Taha dengan Yasin itu adalah nama rahasianya Rasulullah. Al-Mustafa itu namanya ketika dia wafat. Makanya satu-satunya orang yang tidak pakai kalimat almarhum cuma Rasulullah, karena dia disebut Al-Mustafa. Makanya orang mengatakan Rasulullah wafat itu keliru, karena ketika kita sholat mengucapkan salam kepada dia, kita mengucapkan Assalamualaikum. Itu Muhammad. Iya, Nur Muhammad itu ada di diri kita. Makanya disebut dengan Abawar Ruh. Ruh kita ini punya bapak. Bapaknya ruh adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad pada diri kita disebut rahasia. Nah, jadi tengah kada sampaiannya Ahmad. Ahmad itu rahasia. Rahasia itu Nur Muhammad. Dari mana? Dari Nurullah. Ini penting. Maka dari bicara gampang dipahami Pak. Alif berdiri, ha ruku, mim sujud, duduk dal. Sholat itu kan berdiri. Kalau sudah berdiri ruku, kalau sudah ruku sujud, kalau sudah sujud duduk. Kalau berdiri simbol alif, kalau ruku simbol ha, kalau sujud simbol dal, kalau mim, kalau duduk simbol dal. Makanya tulisannya Ahmad. Kepala ini mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Tulisannya Muhammad. Makanya orang Bugis bilang Muhammad mas sempajang, Ahmad sempajang. Nah begitu. Apa terika kata biasa? Kalau saya tidak usah. Begitu saja. Tubuh kita ini juga dari Nur Muhammad, dari tanah, air, angin, dengan api, 4 unsur. Maka api tidak nampak karena pausius. Tanah tidak kelihatan, angin tidak kelihatan, air tidak kelihatan. Oh iya, karena sudah menyatu. Sama dengan ibu-ibu, beli telur 1 rak, beli gula 1 liter, beli terigu 1 kilo, kemudian di blender jadi roti. Nah begitu, tubuh ketika menyatu unsurnya ada. Kalau marah panas, itulah unsur api. Nah, tapi 4 unsur ini juga sifatnya kembali. Makanya teman-teman tadi masuk ke petani rupa. Soko cerah, soko rini, soko putih, soko bolong. Merah itu simbol api, api itu simbolnya berdiri. Simbol angin warna kuning, angin itu ruku. Simbol air itu sujud, makanya tanah. Maka air, kemudian simbol tanah itu duduk, makanya hitam. Makanya merah, putih, kuning, hitam, itu tulisannya juga Ahmad, karena berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Ini kenapa dari kulli syai'in min nurin Muhammad. Sini naganya perumpamaan Nabi Nur Muhammad. Makanya Nabi Adam ketika disuruh nikahi Hawa di surga, dia disuruh bersalawat kepada Nabi 11 kali. Yang disebut ulama kita sholawat nikah batin.
Nah, ibu-ibu harus hafalin. Hafalinnya bu, salawat nikah batin. Karena kalau ibu baca 10 kali itu koneksikan dengan kalbu suami, napai mania salah kaitan kami menilai tidak bakalan selingkuh. Cuma saya tidak kasih tahu bacanya. Cari itu. Itu kan salawatnya Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu kan rindu ingin melihat Rasulullah di surga. Memang kita minta ke surga. Sehingga dia meminta karena Nabi Adam itu disuruh bersalawat padahal Nabi belum lahir. Belum lahir. Makanya orang tua mengatakan pamulangi dia kiki baca Quran dari lahirnya. Makanya Rasulullah karena di dalam awal wal akhir wal zahir wal batin, tapi ia di awalnya itu Nur Muhammad, ayatnya qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini isinya. Nabi Adam itu mempertemukan kedua ibu jarinya, dia lihat wajahnya Rasulullah di tubuhnya. Jadi ia rupa hukumnya Nabi Adam nonrui mite rupanya Nabi tak karena dia rindu ingin melihat wajahnya. Jadi saya lihat, tapi ingat bukunya Nabi Adam itu seperti HP Samsung karena tingginya 50 meter. Kalau ada orang pak tingginya 50 meter, berarti bukunya seperti HP. Kan begitu. Makanya jelas dia lihat. Apa dia bilang? Marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Inilah yang dipakai orang kalau azan. Makanya Pak Bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pertemukan kedua kuku ibu jari, cium ke hidung, kemudian usapkan ke mata sambil membaca doa. Marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Nigi baca ya tu dena buta matana nali sulon pamasena pengalatan. Kalau mau tidak pakai kacamata pakai itu. Tabaran. Insyaallah. Kalau tidak hafal itu pakai yang kedua. Kalau berwudu jangan tutup mata ketika membasuh muka. Itu obat. Buka mata kemudian cuci muka. Insyaallah. Tidak akan buta matanya. Kalau masih tidak bisa pakai yang ketiga. Kalau membaca ayat di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran temukan ayat Sami'un Basir, sehingga letakkan kedua ibu jari di atas ayat itu, lapas itu, masukkan tangan ke langit-langit, baru usapkan ke mata sambil baca sholawat, tarik ke kuping telinga baru tekan sampai agak berdengung, kemudian baca la haula wala quwwata illa billah. Dena buta ya kita itu nama tabu-tabu dari surah Al-Qasir yang mengatakan. Itu yang paling pendek. Kalau masih tidak bisa, pakai yang keempat. Pergi ke toko kacamata, ukur baru balik. Yang paling aman. Iya, sholawat itu banyak Pak. Sholawatnya Nabi Ibrahim kan jelas. Ditulis di pintu Ka'bah. 4 lapas itu ke bawah di pintu Ka'bah. Pas yang terbelah itu, dia paling atas itu sholawatnya Nabi Ibrahim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kalau melaksanakan ibadah haji pada saat tawaf wada, angkat tangan menghadap ke Baitullah, baca di sela-sela jari tangan, kemudian usapkan ke muka, baru baca sholawat kepada Nabi. Insya Allah tidak akan meninggal kecuali masih kembali mengusap Baitullah. Itu yang dipakai ulama. Apalah itu? Baca 100 kali itu sesudah sholat duhur. Kalau mau dikiam pada saat itu yang dibaca sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Karena nurnya yang diselawat. Makanya bentuknya fil madi, karena sebelum diciptakan jasadnya Nabi, nurnya sudah lebih dulu ada. Tubuh jasadnya Nabi luar biasa Pak. Itu Nabi tidak ada bayangan. Dia agak jujur. Yang kedua, Nabi itu tidak pernah menguap. Dia kadang mengalir-ngalir. Karena dia tidak bisa diganggu oleh syaitan. Makanya kata Mas Sampajan atau 5 ngalih-ngalih, ada ganggu setan ini. Berarti dia tidak khusyuk. Allahu Akbar. Baru baca-baca. Hai sudah. Tidak khusyuk. Iya. Tertarik. Nah, makanya saya sampaikan, usahakan perbanyak membaca sholawat Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau ada rumah dibangun tidak mau jadi, bacakan sholawat Jibril 1000 kali, sholawat Nabi Muhammad.
perempuan tidak mau laku, bacakan salawat Muhammad SAW. Amalkan, tapi jangan salawat karena mau laku, tidak, salawat karena mahabbah. Nanti Allah berikan berkah. Aja tak sallallahu alaihi Muhammad, lakukan itu sallallahu alaihi. Ini benar. Tapi ada salawat pendek, selalu sajarkan, karena memang ini berkah ulama kita. Baca 11 kali di waktu subuh, maghrib 11 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Siapa yang mengamalkan itu maka rezekinya seperti air hujan dari langit itu, tidak terputus. Sudah hafal bu? Hah? Belum. Kalau tidak hafal ada doa rezeki yang paling pendek. Apalagi Pak Dongen udah tutup. Ya, itu kan Nabi Musa mencungkil batu besar, ada ular di bawahnya melilit. Kenapa dia cungkil? Karena dia melihat burung menerbangkan makanan, kemudian dia jatuhkan di dekat batu. Berlomba-lomba lah semut menarik makanan itu masuk ke bawah batu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, apa yang ada di dalam di sini? Kenapa ada makanan? Dia cungkil batu, ternyata ular yang melilit di dalam. Ah, itulah sehingga makanan ular itu karena tidak keluar. Nabi Musa mengatakan, ini ular enak sekali dibawakan makanan. Dia mengatakan, wahai Musa, saya ingin keluar tapi tidak mampu keluar dari hidupan batu. Terima kasih kalau kau menyelamatkan aku. Maka Nabi Musa jauh-jauh, jangan pergi sebelum saya tanya. Pasti ada yang kau baca sehingga burung membawakan makanan di sini. Kau tidak keluar bisa makan. Ular ini mengatakan ada sikirku Musa. Nah, ia nak serta sikirnya laku tu. Kalau di kampung tidak ada yang carikan nafkah untuk kita, di negara jamaah kita cuma tinggal di rumah, perbaiki saja sholat, baca 3 kali antara azan dan iqamah, atau 7 kali, baca 3 kali sesudah sholat, dan baca 7 kali di waktu maghrib dan petang. Insyaallah. Ia nang kamu andre waktu kampung tetap andre. Ya kung kagak kita cinai, tentukan niat tina pata baca tapi itu napa teman apa saja kita akan makan itu. Manasi bali bola tapi mau, manasi bali bola aku, masa ikan ini, baca itu datang itu ke rumah nanti. Terus kiri nak laku dia sana. Jika itu pakul ya boleh taplak sama lagi. Doanya pendek. Subhana man khalaqani wa lam yansani minar rizq. Taplak. Hah? Oh sabar. Dia tak tahu itu. Itu pendek sekali. Itu yang dipakai. Tapi orang muda atau anak kalau wajar pakai. Tonton, saya dulu di pondok di kampus pakai itu. Karena tetangga saya itu orang Bulukumba. Kalau masak kepurung, cium-ciuman masak kepurung. Nah itu saya kasih di kopi teman itu, baca dulu doa. Betul itu Pak, dia bawakan itu. Nah, itu si kiri nolak itu memang luar biasa. Saya amalkan itu beberapa tahun. Dan sekarang sudah tidak. Bahkan ada itu Pak yang amalan itu yang ketika kehabisan uang itu ada. Selama kita dari dulu aja, tapi lalu salah pakai. Itu yang banyak orang pakai biasanya kalau dalam keadaan susah. Tapi saya kasih kunci, sebenarnya kalau mau tidak susah rezekinya, menjual mudah, urusan dunianya mudah. Ketika tenggelam matahari sudah merah, sekitar 7 menit sebelum masuk waktu maghrib, baca walaili wasyams, kemudian kalau surat Al-Falaq dan kalau surat An-Nas. Insyaallah tidak akan miskin sampai anak-anaknya itu dijaga. Kalau sudah mau tenggelam matahari baca walaili wasyams dengan kalau surat Al-Falaq dan kalau surat An-Nas. Rezekinya itu seperti air hujan untuk anak-anaknya juga. Itu yang paling gampang. Terakhir, kalau tidak ada yang bisa kita ambil cara melaku dari awal sampai akhir, saya kasih satu doa yang paling pendek. Doanya pendek sekali. Kalau ini dibaca, dipakai untuk kemanapun insya Allah. Apa? Doa satu jagat. Apa gitu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya apa sih? Alhamdulillah. Itu yang dipakai. Tapi caranya saya kasih tahu. Caranya. Maka itu kita jadu ramana modalnya, iya Pak doang enak dinamo na palak mana gitu. Tapi dia yang mana atau mapala ini nak disepakai.
Kenapa disebut doa sapu jagat, Pak? Karena sini na isa na linawan din ipatan. Doa ini tidak ada sini. Itu cek kosong. Tidak ada sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu tidak ada sini. Itu doa kosong. Makanya disebut sapu jagat karena kita yang disuruh isi. Kalau baca terus itu berarti dikosongkan selama. Caranya Rabbana atina fid dunya hasanah, sehingga dicinagan na nino ta cinay tilayo. Ya ko oto tilayo. Ya ko bija-bija minta di sini. Kalau rezeki minta di sini. Itu belum ada sini. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, depan isi itu. Wa fil akhirati hasanah, yang diminta tadi di dunia hasanah, minta supaya menjadi kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, minta supaya kita tidak disentuh api neraka gara-gara itu yang kita minta. Ini tuh nak ada berutang, palisa ina rekontrol lupa. Orang kalau baca itu para penanti nabi dunia sana, saya tahu kalau dia tidak tahu fungsinya. Karena itu lanjut saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, dia tidak tahu ini. Yang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu berarti dia tahu. Karena isi yang kodega ada dijantak minta. Makanya orang yang berhubungan badan nalekti lima nama kunraya pada saat diberikan nikmat, napat tulakkan lima adion arone, napat kamu lima napat jelo imendre, na syahada napat baca itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, yang bupati tilau yukon, yang insinyur tilau yukon. Ya ko camak ko dito lang, parampok ko matitino. Iya, ina to nakada buruta, bupati memang itu anak ko na jadi, sugi memang itu na jadi. Pagkapala memang itu wakibo. Itu nasa buruta. Kenapa? Karena itu yang dia pakai. Sibat itu yan, karena hadis ko kan, ingarra nabi waktu manyamangin, ingarra ko waktu masusah. Awal. Ina to nakada to kade tayo, alilaw ko waktu manyamangin, o ko nito. Sahadana nunri pamulang Rabbana atina fid dunya hasanah ilaukum. Bija-bija ada tiba-tiba. Nah, tadi kata tadi siapa? Tapi mereka tahu ko dapat nasa makanya nila pina di nustas, makanya tulak kami, majalo men di sakaragi baca. Dia namanya ini kunci, ya. Itu ilmunya pendek sekali, tapi amalkan 40 hari insya Allah tembus istiqamah. Doa itu 40 hari, jangan 1 hari. Malaikat itu melapor hari Kamis. Kita berdoa hari Senin belum dilapor, baru dicatat. Selasa dicatat, kenapa dicatat? Hari Kamis baru dilapor. Namanya orang baru berdoa hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Namun malaikat malah betul. Sengaja ini loh, belum dilapor baru lagi. Sama aja nanti kata mau belikan ke sepeda, besok mau belikan ke motor, besoknya mau belikan ke baju, besoknya mau belikan ke sepatu, pasti screen kita dia nih supaya dia dan coba pelarang, nak belikan sepeda, mak belikan ke sepeda, mak belikan ke sepeda, mak ada di sepeda aku kan, mana sepeda aku mama. Si minggu itu di makanan mak belikan ke sepeda pasti kita belikan. Makanya kalau berdoa jangan ganti doa selama 40 hari. Itu kuncinya. Sudah mengerti? Ini intinya. Makanya puasa Senin, puasa hari kelahiran, puasa Kamis, puasa doa pahala istor. Makanya kalau kita lahir hari Selasa, puasa di Selasa, jangan hari Senin. Karena nanti ditanya kenapa puasa Senin, karena saya lahir hari Senin. Makanya kalau bapak lahir hari Rabu, puasa di Rabu. Karena sunnah puasa kelahiran. Cuma kalau kita puasa Senin berarti puasa sunnah kelahiran Nabi. Tapi kalau kita mau puasa hari kelahiran berarti mengikuti Nabi puasa berhari kelahiran. Tujuannya supaya tidak ada penyakit yang merusak tubuh. Orang yang puasa di hari kelahirannya tidak kena kanker. Tidak kena. Stroke, selamat. Dari sini. Asam urat apalagi kalau dia puasa di hari kelahiran. Itu makanya Nabi berpuasa pada hari Senin karena dia lahir hari Senin. Kalau kita hari Rabu berpuasa Senin, tidak apa-apa. Hari Senin itu puasa sunnah kelahiran Nabi. Hari Rabu kita puasa sunnah kelahiran supaya sehat badan. Itu kuncinya. Kalau mau awet muda, puasakan hari kelahiran. Insya Allah awet muda.
Kalau tidak bisa pakai itu, kalau sudah berhubungan minum air putih, baca Inna A'tainaka Al-Kautsar 7 kali baru minum, insya Allah lebih mudah. Kalau masih tidak bisa, suruh menikah buka bapaknya, insya Allah lebih mudah. Akhirul kalam, Allahumma biqila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.